Menyeramkan, para santriwati ini melakukan sholat dengan gerakan yang sangat cepat. Wati pun syok melihat kejadian itu dan membuat bulu kuduknya merinding sampai tubuhnya terpaku dan matanya terbelak. Para santriwati itu seperti bukan manusia biasa, karena tiba-tiba di salam terakhir mereka semua menatap ke arah Wati serentak dengan tatapan menyeramkan. Wati yang seakan sadar tiba-tiba melihat mukena terbang lalu menutupi wajahnya. Teriakan Wati pun terdengar oleh Ranum yang langsung berlari menuju masjid dan menenangkan Wati untuk beristighfar. Wati yang ketakutan menunjuk ke depan, namun orang-orang tadi ternyata sudah hilang. Mereka pun jadi teringat Dila yang sendirian ke tempat Ustadz Gani, yang akhirnya mereka pun berniat menyusuli. Dila yang sendirian mengetuk-ketuk pintu kamarnya Ustadz Gani, namun tak ada jawaban. Tapi malah pintunya tak dikunci. Karena terbuka, Dila pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam, yang ternyata dia melihat Ustadz Gani sedang tidur di atas dipan. Dia memanggil-manggil Ustadz Gani untuk meminta tolong, tapi nyatanya Ustadz Gani tak ada respon. Sampai muncul penampakan Herlina dengan wajah setan di belakangnya. Saat Dila nengok ke belakang tak ada siapa-siapa, tapi Ustadz Ganinya yang malah hilang. Sadar ada yang tak beres karena lampu jadi koflet, Dila berniat kabur keluar, tapi sialnya pintu malah tertutup sendiri. Dia terjebak di ruangan itu membuat Dila semakin frustasi saat mendengar suara Herlina mengucapkan salam padanya. Perasaannya tak enak saat mundur perlahan, Herlina menyerang dari belakang. Teriakan Dila membangunkan Umi Yayu. Umi Yayu pun panik dan langsung membangunkan Umi Indri juga. Ranum dan Wati mendobrak pintu itu. Mereka sempat melihat Dila diserang Herlina dan ditarik dalam kegelapan. Seketika Dila pun hilang entah kemana. Umi Yayu dan Umi Indri keluar kamar. Mereka berdua akan mengecek keadaan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata di masjid sudah ramai para santriwatinya. Umi Yayu dan Umi Indri panik hingga melihat Dila bersujud dengan arah kiblat terbalik seperti Obi. Ternyata Dila sudah tewas dalam kondisi kaku membeku, persis yang dialami oleh Obi. Mereka semua syok dan ketakutan. Peristiwa teror ini jadi geger satu pondok. Apalagi Ranum dan Wati yang melihat sahabatnya sendiri mati mengenaskan untuk kedua kali. Ranum melihat Herlina dari kejauhan yang sedang tersenyum melihat peristiwa itu. Siapa sebenarnya sosok Herlina ini?